Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deni Putra. Saya mahasiswa peternakan kelas D semester 4. Saya membuat tugas video dalam mata kuliah metodologi studi Islam. Baik, saya akan membahas sumber-sumber ajaran. Di dalam sumber-sumber ajaran ada 3 hal. Yang pertama Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama saya akan membahas Al-Quran. Al-Quran, pengertian Al-Quran menurut pengertian Islam menurut Al-Quran adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Pengertian Islam secara harfiah adalah damai, selamat, tunduk, dan bersih. Ciri-cirinya adalah 1. Ayat-ayat makiyah pada umumnya pendek-pendek. Terdiri dari 86 ayat dan 4.780 ayat. Terdiri dari 86 surat dan 4.780 ayat. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah pada umumnya panjang-panjang, merupakan 11 dari 30 ayat. 11 dari 30 seluruh isi Al-Quran terdiri dari 28 surat dan 1.456 ayat. Yang kedua, ayat-ayat makiyah dimulai dari kata-kata ya ayyuhan nas atau hai manusia, sedangkan ayat-ayat madaniyah dimulai dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu atau hai orang-orang yang beriman. Yang ketiga, pada umumnya ayat-ayat makiyah berisi tentang tauhid, yakni keyakinan kepada Yang Maha Esa, Maha Esa atau Allah, hari kiamat, akhlak, dan kisah-kisah umat manusia di masa lalu. Sedangkan ayat-ayat madaniyah membuat soal hukum keadilan masyarakat dan sebagiannya. Pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama, petunjuk mengenai akidah yang harus diyakini oleh manusia. Yang kedua, petunjuk mengenai syariah atau yang harus diikuti manusia dalam berhubungan dengan Allah dan dengan sesama insan demi kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak. Yang ketiga, petunjuk tentang akhlak mengenai yang baik dan buruk harus diindahkan oleh manusia dalam kehidupan, baik kehidupan individual maupun kehidupan sosial. Yang keempat, kisah-kisah umat di zaman lampau, dan yang selanjutnya berita tentang zaman yang akan datang. Al-Quran mengandung 3 komponen dasar hukum. Yang pertama, iktadiyah, yaitu hukum yang mengatur hubungan rohiniyah manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan keimanan. Yang kedua, hukum amaliyah. Hukum amaliyah adalah hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara manusia dengan sesama manusia, dan serta manusia dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, hukum khuluqiyah, ialah hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan, baik sebagai makhluk individual atau makhluk sosial. Sedangkan khusus hukum syara dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, hukum ibadah, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukum muamalat, yaitu hukum yang mengatur manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Selanjutnya saya akan bahas tentang hadis. Hadis disebut juga as-sunnah. Sunnah secara bahasa berarti adat istiadat atau kebiasaan tradisional. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, penetapan, persetujuan, serta kebiasaan Nabi Muhammad SAW
Penetapan takrir. Penetapan takrir adalah persetujuan atau diamnya Nabi Muhammad terhadap perkataan dan perilaku sahabat. Kedudukan as-sunnah atau hadis. Yang pertama, melaksanakan sholat, ibadah haji, mengeluarkan zakat, dan lain sebagainya. Yang kedua, menafsirkan ayat-ayat di Al-Quran. Yang ketiga, mengikuti pola hidup Nabi adalah sunnah dalam perintah Al-Quran. Yang keempat, menghadapi masalah kehidupan yang bersifat teknis. 3. Peranan al-hadis. Yang pertama, menegaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, sebagai penjelas isi Al-Quran. Yang ketiga, menambahkan atau mengembangkan suatu yang tidak ada atau samar-samar ketentuannya di dalam Al-Quran. Hubungan as-sunnah dengan Al-Quran. Yang pertama, sebagai bayan atau menerangkan ayat-ayat yang ayat-ayat yang sangat umum. Yang kedua, sebagai takrir, memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran. Yang ketiga, sebagai bayan taudih atau menerangkan maksud dan tujuan sesuatu. Perbedaan Al-Quran dan As-Sunnah tersebut sebagai sumber hukum. Yang pertama, Al-Quran bersifat qati atau mutlak akan kebenarannya. Yang kedua, seluruh ayat Al-Quran mesti dijadikan sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, Al-Quran sudah pasti autentik lafaz dan maknanya, sebaiknya As-Sunnah belum tentu autentik lafaz dan maknanya. Jenis-jenis hadis. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dan berdasarkan logika atau kebiasaan mustahil mereka tidak sepakat untuk berdusta. Periwayat seperti itu harus periwayatannya terus-menerus berlangsung semenjak tabaqat yang pertama sampai tabaqat yang terakhir. Macam-macam hadis mutawatir. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi, mutawatir manawi, dan hadis mutawatir amali. Yang kedua, hadis ahad. Kabar yang tidak sampai jumlah banyak pemberitanya kepada jumlah kabar mutawatir. Baik penghabar itu seorang, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dari bilangan-bilangan yang tidak memberi pengertian bahwa kabar itu tidak dapat dibilang termasuk masuk ke dalam kabar mutawatir. Yang ketiga, hadis mansur. Hadis mansur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tetapi belum mencapai derajat mutawatir. Selanjutnya, hadis sahih. Hadis sahih memenuhi persyaratan sebagai berikut. Sanadnya harus bersambung, riwayatnya oleh penutur atau perawinya yang adil. Selanjutnya, memiliki sifat istiqomah, berakhlak baik, tidak fasik, berjaga murah atau kehormatan, menjaga kehormatannya. Yang selanjutnya, dan kuat ingatannya. Hadisnya musnad, maksudnya hadis tersebut disandarkan kepada Nabi Muhammad, matanya tidak mengandung kejanggalan dan pertentangan, serta tidak ada sebab tersembunyi atau tidak. Selanjutnya, hadis hasan. Bila hadis yang tersebut sanadnya bersambung, riwayatnya oleh rawi yang adil namun tidak sempurna ingatannya, serta matanya tidak syadz atau cacat, disebut hadis hasan. Yang selanjutnya, hadis dhaif atau hadis lemah. Hadis dhaif ialah hadis yang sanadnya tidak bersambung dan riwayatnya diriwayatkan oleh orang yang tidak adil dan tidak kuat ingatannya mengandung kejanggalan atau cacat. Yang selanjutnya, hadis maudhu. Bila hadis dicurigai palsu atau buatan karena dalam sanadnya dijumpai penutur yang memiliki kemungkinan berdusta, hadis maudhu menurut bahasa berarti yang ditolak dan yang tidak diterima.
Selanjutnya saya akan bahas tentang itijihad. Itijihad dari segi bahasa berasal dari kata itijihada, yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat atau mencurahkan segala kemampuan. Uh, mem- jadi menurut bahasa, itijihad ialah berupaya serius dalam berusaha atau berusaha yang bersungguh-sungguh. Sampai sinilah hasil video saya. Apabila ada kejanggalan atau salah-salah perkataan yang tidak tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.